Tak sedikit yang beranggapan bahwa sepak bola dan dunia hiburan adalah dua dunia yang sangat berbeda. Yang satu berkutat pada fisik dan adrenalin, yang lain soal ekspresi dan emosi. Tapi nyatanya, keduanya sering bertemu di satu titik. Semangat, disiplin, dan hasrat untuk menjadi yang terbaik. Di Indonesia ada sejumlah nama besar di dunia hiburan yang ternyata memiliki akar kuat di dunia sepak bola. Mereka pernah menginjak rumput lapangan sebagai pemain muda berbakat. Bahkan ada yang bermain di level profesional. Namun takdir berkata lain. Karir sepak bola mereka mungkin tidak berjalan panjang, tapi justru membuka jalan lain yang tak kalah bersinar. Inilah kisah 9 artis Indonesia yang pernah menjadi pesepak bola. Dan bagaimana mereka membuktikan bahwa gagal di satu bidang bukan akhir dari segalanya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe channel Kasih Paham Yuk, dan aktifkan lonceng notifikasimu, biar kamu nggak ketinggalan video-video menarik dan inspiratif lainnya. Yang pertama ada Fajar Nur. Nama Fajar Nur mulai dikenal luas setelah berhasil menjadi runner-up Indonesian Idol musim ke-13. Penampilannya yang tenang namun kuat, serta karakter vokalnya yang khas, membuatnya menonjol di antara finalis lainnya. Namun siapa sangka, jauh sebelum menyentuh mikrofon dan panggung besar, Fajar pernah memimpin skuad sepak bola sebagai kapten Binjai City U17. Ia tampil dalam Piala Suratin U17, salah satu turnamen usia muda paling bergengsi di Indonesia, menunjukkan bakat, kepemimpinan, dan ketangguhan di lapangan. Tak hanya bermain, ia mengatur tempo, memberi komando, dan jadi panutan rekan-rekannya. Perannya sebagai kapten tak sekadar simbol. Ia adalah motor tim. Namun, ketika masa depan sebagai pesepak bola terasa tidak pasti, Fajar mulai melirik jalan lain. Dunia musik ternyata menjadi tempat di mana jiwanya berlabuh. Dan kini ia bersinar di panggung berbeda, membawa semangat juang dari lapangan ke atas panggung. Kedua, ada Uwan Kaisar. Sebagai vokalis dari band Juicy Luicy, Uwan Kaisar dikenal lewat lagu-lagu galau yang menggugah emosi. Namun, di balik lirik dan nada melankolis itu, ada masa lalu yang penuh semangat dan peluh. Uwan pernah menjadi pemain muda di Akademi Persib Bandung, klub legendaris yang menjadi impian banyak anak muda Jawa Barat. Saat itu, Uwan menjalani latihan keras dan disiplin tinggi. Ia hidup dalam sistem yang menuntut fisik prima dan mental baja. Tapi seiring waktu, hasratnya bergeser. Dunia musik memanggil lebih kuat. Dan ia pun memilih gitar dan panggung sebagai arena barunya. Bekal kedisiplinan dari lapangan hijau ikut membentuk sikap profesionalismenya sebagai musisi. Ketiga, ada Oki Rengga. Nama Oki Rengga kini identik dengan dunia komedi. Gaya stand up-nya yang unik
Bahasa tubuhnya yang ekspresif, serta cara bicaranya yang khas, membuatnya disukai banyak penonton. Tapi sebelum membuat orang tertawa, Oki adalah kiper profesional. Ia pernah membela beberapa klub besar tanah air seperti PSMS Medan, Produta FC, hingga Kalteng Putra. Karirnya tidak main-main, ia menjalani pertandingan kompetitif, menghadapi striker-striker tajam, dan menjaga gawang di bawah tekanan ribuan pasang mata. Namun, jalan hidup menuntunnya ke dunia yang jauh berbeda. Dan ternyata, skill menghibur yang ia miliki tak kalah tajam dari refleks menyelamatkan bola. Keempat, ada Yusuf Mahardika. Bagi banyak penonton televisi Indonesia, sosok Madun dalam serial Tendangan Si Madun sangat ikonik. Yang menarik, pemerannya, Yusuf Mahardika, tidak sekadar berakting. Ia benar-benar punya latar belakang sepak bola. Yusuf adalah jebolan SSB Asiop Apacinti, sekolah sepak bola elit di Indonesia, dan bahkan pernah menjadi kapten tim U12. Ia juga sempat dibimbing langsung oleh Sutan Harhara, legenda sepak bola nasional. Perannya sebagai Madun terasa sangat hidup, karena ia memainkan dirinya sendiri dalam bentuk fiksi. Kini, Yusuf lebih fokus di dunia seni peran. Tapi semangat, nilai sportivitas, dan energi dari lapangan bola masih mengalir dalam dirinya. Kelima, ada Syamsir Alam. Syamsir Alam adalah salah satu contoh paling nyata dari transisi sukses dari dunia olahraga ke hiburan. Ia dikenal sebagai salah satu talenta muda terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Apakah Syamsir Alam akan sukses? Ya, masuk pemirsa. Syamsir Alam. Indonesia 1, Turki 0. Ya, ini yang dibutuhkan dari Syamsir Alam. Penendang pertama bola sudah terbaca. Sempat bermain di luar negeri bersama DC United di Amerika Serikat, serta memperkuat klub-klub seperti Sriwijaya FC, Pelita Bandung, dan Persiba Balikpapan. Ia juga pernah membela timnas Indonesia di berbagai level usia. Namun, setelah serangkaian cedera dan ketidakpastian karir, Syamsir memutuskan gantung sepatu lebih dini. Keputusan ini mungkin mengejutkan banyak orang, tapi justru membuka babak baru yang menjanjikan. Kini, Syamsir aktif sebagai presenter, host acara TV, dan aktor. Kehadirannya di layar kaca menghadirkan aura profesional dan sportif, sekaligus membawa semangat bahwa seorang atlet juga bisa bersinar di dunia hiburan. Keenam, ada Rifki Al-Habsyi. Rifki Al-Habsyi dikenal luas sebagai aktor sinetron dan film. Tapi sebelum semua itu, ia pernah meniti karir sebagai pesepak bola profesional. Ia memulai debutnya bersama Persiba Balikpapan pada 2008. Lalu bermain untuk klub-klub besar seperti Persikabo, Sriwijaya FC, dan akhirnya PSIM Yogyakarta, sebelum pensiun pada 2015. Rifki menjalani masa transisi yang tidak mudah. Dari intensitas dan rutinitas sepak bola, ia masuk ke dunia yang sangat berbeda, seni peran. Tapi berkat kedisiplinan yang ia pelajari di lapangan, Rifki mampu menjalani kedua dunia itu dengan penuh dedikasi. Ketujuh, ada Zian. Berat ku jalani kisah
kita yang telah lalu. Sebagai mantan vokalis band Zigas, Zian dikenal lewat suara lantang dan lagu-lagu rock populer. Tapi tak banyak yang tahu bahwa Zian juga pernah bermain untuk Persita Tangerang Junior, sebuah klub yang dikenal konsisten dalam membina pemain muda. Kecintaannya pada sepak bola tak luntur, meski ia memilih musik sebagai jalur utama. Hingga kini, Zian masih aktif bermain bola secara komunitas, membuktikan bahwa cinta pada olahraga tak harus berhenti meski karirnya berganti arah. Kedelapan, ada Iko Uwais. Sebagai aktor laga kelas dunia, Iko Uwais sudah membintangi film-film besar seperti The Raid, Mile 22, dan Stuber. Tapi sebelum semua itu, ia punya masa lalu sebagai pesepak bola. Iko pernah memperkuat Persija Tim, klub yang kini dikenal sebagai Sriwijaya FC, dan berlatih di SSB Bina Taruna. Kombinasi dari pengalaman sebagai pemain bola dan kemampuan bela diri silat menjadikannya sosok ideal di dunia film laga. Ia adalah contoh sempurna bagaimana bekal dari dua dunia bisa disatukan menjadi satu kekuatan luar biasa. Dan yang terakhir, ada mendiang Adjie Massaid. Mendiang Adjie Massaid adalah figur serba bisa. Ia dikenal sebagai aktor, model, politisi, sekaligus suami dari Angelina Sondakh. Namun di masa mudanya, Adjie adalah pemain muda berbakat yang sempat menimba ilmu di Akademi Ajax Amsterdam, salah satu klub dengan sistem pembinaan terbaik di dunia. Meski tak melanjutkan karir profesional sebagai pemain, Adjie tetap dekat dengan sepak bola. Ia bahkan sempat menjabat sebagai manajer Timnas Indonesia U23, menunjukkan bahwa komitmennya pada olahraga ini tetap kuat, meski hidupnya berpusat di dunia hiburan dan politik. Dari semua kisah di atas, satu hal yang bisa kita tarik sebagai pelajaran adalah gagal, berhenti, atau berganti arah bukanlah akhir. Hidup bukan soal satu jalur. Kadang kita harus melewati belokan untuk akhirnya sampai di tempat yang paling cocok untuk kita. Seperti para artis ini, yang memulai di lapangan hijau dan kini bersinar di layar kaca dan panggung hiburan. Semua orang berhak menemukan panggungnya sendiri. Kalau kamu suka video ini, klik like-nya sekarang juga. Subscribe ke channel Kasih Paham Yuk dan aktifkan lonceng notifikasimu biar kamu jadi yang pertama tahu saat kami unggah video-video inspiratif berikutnya. Sampai jumpa.